Assalamualaikum teman-teman, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi menjawab listening section of the TOEFL. Ada 3 topik pembahasan yang kita akan pelajari pada video kali ini. Yang pertama, passive sentence, yang kedua, who and where, dan yang ketiga, agreement. Strategi pertama yaitu passive sentence atau kalimat pasif. Untuk menjawab soal tentang kalimat pasif dalam listening section of the TOEFL, ada 4 strategi. Yang pertama, identifikasi second line dialog. Yang kedua, identifikasi apakah second line dalam kalimat berupa kalimat aktif atau kalimat pasif. Yang ketiga, bila second line berupa kalimat pasif, biasanya jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat aktif. Dan yang keempat, sebaliknya, jika second line berupa kalimat aktif, biasanya jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat pasif. Berikut ini contoh strategi yang pertama, yaitu passive sentence. On the recording, you hear, man, is that a new painting? Woman, yes, we just bought it last week. Narrator, what does the woman mean? In your textbook you read, A. She bought the painting with her. B. The painting was lost for a week. C. The painting was purchased recently. D. She bought the painting from the store. Pada percakapan tersebut, pembicara pertama menanyakan, apakah lukisan tersebut baru? Pada percakapan tersebut, pembicara pertama menanyakan, apakah lukisan tersebut baru? Langkah untuk menjawab soal ini adalah dengan mengidentifikasi baris kedua terlebih dahulu, yakni, yes, we just bought it the last week. Ya, kami baru saja membeli lukisan tersebut minggu lalu. Pada kalimat tersebut, pembicara kedua menggunakan kalimat aktif karena subjek kalimat we melakukan aksi bought it the painting. Jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat pasif. The painting was purchased recently. Lukisan tersebut baru saja dibeli. The painting yang awalnya berperan sebagai objek dalam kalimat aktif digunakan sebagai subjek yang dikenai pekerjaan was purchased dalam kalimat pasif. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Strategi yang kedua yaitu who and where. Siapa dan di mana. Untuk menjawab soal tentang siapa dan di mana, who and where, dalam listening section of the TOEFL, kita bisa mengidentifikasi second line dialog. Lalu, temukan clue atau kata kunci yang menunjukkan profesi seseorang atau tempat dialog terjadi. Lalu, pilihlah jawaban berdasarkan kata kunci tersebut. Berikut ini contoh strategi 2 yang berupa who atau siapa. On the recording you hear, man, what do you do during your performance? Woman, I play the guitar and sing. Narrator, who is the man likely to be? In your textbook you read, A. An athlete. B. A member of the audience. C. A clerk in music store. And D. A musician. Pada dialog tersebut, pembicara pertama menunjukkan kepada pembicara kedua apa yang akan ditampilkan pada sebuah pertunjukan. Kemudian, pembicara kedua menjawab, I play the guitar and sing. Dari tanggapan pembicara kedua, clue atau kata penunjuk pada baris kedua adalah guitar and sing, yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa mungkin saja pria tersebut adalah seorang musisi atau a musician. Kesimpulan mengenai di mana sebuah dialog terjadi juga sering terjadi. Jadi, bisa disimpulkan, jawaban dari soal di atas adalah D, a musician. Contoh berikutnya adalah strategi menjawab listening dalam TOEFL, yaitu where, di mana.
Kita bisa lihat contohnya. On the recording you hear, woman, I'd like to open an account please. Man, what type of an account would you like? A checking or saving account? Narrator, where does this conversation probably take place? In your textbook, you read A. In an accounting class. B. In a bank. C. At a service station. Or D. In a market. Clue, kata petunjuk yang ada pada garis kedua adalah checking or saving account, menunjukkan bahwa percakapan tersebut kemungkinan besar terjadi di sebuah bank. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas adalah B, in a bank. Adapun strategi ketiga, yaitu agreement atau persetujuan. Untuk menjawab soal tentang agreement atau persetujuan dalam listening section of the TOEFL, ada 3 strategi. Yang pertama, identifikasi second line dialog. 2. Temukan ekspresi persetujuan pada second line, seperti me too, I'll say that again, atau so do I. 3. Pilihlah jawaban yang berisi persetujuan. Ungkapan persetujuan maupun ketidaksetujuan merupakan ungkapan yang sering ditemukan dalam dialog dalam listening section of the TOEFL. Oleh karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi dengan baik tentang berbagai ungkapan yang menunjukkan persetujuan atau agreement atau perbedaan pendapat atau disagreement dalam sebuah percakapan tersebut. Perhatikan contoh berikut. On the recording you hear, woman, I thought that the meal was overpriced. Man, me too. Narrator, what does the man mean? In your textbook you read, A. He disagrees with the woman. B. There were too many spices in the meal. C. He shares the woman's opinion. D. The price of the meal was great. Ungkapan me too merupakan ungkapan yang menunjukkan persetujuan. Maka dapat diketahui bahwa pembicara laki-laki tersebut setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara wanita. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu she share the woman's opinions.